Kesimpulannya adalah dibutuhkan sosialisasi yang masif dari seluruh kementerian yang terkait dengan seleksi itu. Formasi dalam program 1 juta guru P3K pada tahun 2021 belum ada untuk guru agama, guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa daerah, dan guru sekolah inklusi. Amanat konstitusi negara kepada pemerintah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dengan tegas dan jelas memposisikan pendidikan nasional pada fungsi strategis sebagai instrumen perjuangan bangsa yang tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga untuk membangun peradaban bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus diselenggarakan dan dikelola dengan baik supaya didapatkan hasil pendidikan yang bermutu, yang menjadi modal sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dan menjadi salah satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Di antara instrumen penentu pendidikan yang bermutu adalah guru dan tenaga kependidikan, yang pada kenyataannya terdapat banyak permasalahan yang sampai kini tidak selesai. Ini adalah keterbatasan jumlah pendidik pada seluruh tingkatan di daerah, tidak meratanya kualitas pendidik, baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi, dan belum adanya sistem yang jelas mengenai pengembangan dan pembinaan mutu pendidik, termasuk status kepegawaian dan jenjang kepangkatan. Komisi 10 DPR RI membentuk panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelesaian masalah GTK honorer oleh Kemendikbud RI yang meluncurkan program pengangkatan 1 juta guru P3K pada tahun 2021. Selain itu, dibentuknya panja ini juga dikarenakan belum selesainya pengangkatan guru yang telah lolos seleksi P3K pada tahun-tahun sebelumnya. Terkait hal tersebut, panja pada masa sidang keempat tahun sidang 2020-2021 telah melaksanakan RDP maupun rapat dengar pendapat umum dengan para pemangku kepentingan serta melakukan kunjungan kerja langsung, melihat dan bertanya kepada pemerintah Kabupaten Sragen, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Banyuasin. Dari kegiatan dan kunjungan panja Komisi 10 tersebut, beberapa catatan substansi penting yang dapat menjadi kesimpulan antara lain adalah program 1 juta guru P3K diumumkan secara lisan oleh Kemendikbud RI bersama Kemenkeu, Kemenpan RB, dan BKN pada tanggal 23 November 2020. Artinya bahwa pemerintah kabupaten kota pada saat itu tidak mendapatkan surat resmi tertulis dari kementerian-kementerian yang terkait. Kemudian yang kedua, pemerintah membentuk Konselnas dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut. Pada bulan November-Desember itu adalah rekonsiliasi formasi antara Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN dengan BKD dan Dinas Pendidikan. Mulai bulan Januari, Kemendikbud melakukan kualifikasi pendidikan guru P3K. Februari, Maret, April sampai dengan Mei itu langsung sudah ada seleksi administrasi dan ujian seleksi pertama dilaksanakan pada bulan Agustus. Jika ada yang tidak lolos, maka masih bisa mengikuti ujian seleksi kesempatan kedua pada bulan Oktober. Masih tidak lolos lagi, dapat mengikuti ujian seleksi kesempatan ketiga akhir tahun bulan Desember. Sosialisasi tatap muka dengan Pemda diselenggarakan bersama oleh Kemendikbud RI, Kemendagri, Kemenpan RB, dan BKN pada tanggal 30 November 2020 sampai 18 Desember 2020 dengan 4 wilayah. Ada di Makassar, Batam, Bali, Semarang, dan Jogja. Sampai dengan batas waktu pengusulan,
kuota yang disediakan 1 juta hanya terisi 523.120. Dengan kondisi 27 daerah tidak mengajukan formasi guru P3K, 8 diantaranya dari 27 itu ada 8 berasal dari Papua dan Papua Barat. Serta sebanyak 165 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% kuota. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena sosialisasi yang tidak optimal serta belum adanya pemberitahuan serta tertulis oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait skema penganggaran untuk pembiayaan gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta guru P3K. Pemda merasa guru P3K yang diangkat menambah beban di APBD dan tidak ada tambahan DAU untuk gaji dan tunjangan P3K yang diangkat pada tahun 2021. Berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, pemerintah daerah khawatir tidak mampu membayar gaji dan tunjangan guru P3K jika mengusulkan sesuai kuota pengangkatan guru P3K pada tahun 2021. Kesimpulannya adalah dibutuhkan sosialisasi yang masif dari seluruh kementerian yang terkait dengan seleksi itu. Formasi dalam program 1 juta guru P3K pada tahun 2021 belum ada untuk guru agama, guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa daerah, dan guru sekolah inklusi. Posisi guru tidak dapat dipisahkan dari tenaga kependidikan, maka formasi untuk tenaga kependidikan juga harus ada. Kemudian diperlukan perpanjangan waktu atau pengunduran jadwal pengajuan formasi pada pendaftaran seleksi guru P3K ini. Komisi 10 juga berharap ada afirmasi seleksi, karena dalam seleksi guru P3K belum ada kebijakan afirmasi untuk guru honorer yang berusia 35 tahun ke atas, guru yang telah mengabdi selama lebih dari 3 tahun, dan keberpihakan kepada guru honorer dengan masa pengabdian lebih banyak, serta guru-guru untuk daerah 3T. Yang terakhir hasilnya adalah bahwa keadilan bagi murid di sekolah swasta. Dalam RDP dengan Komisi 10 didapatkan informasi bahwa setelah diangkat, guru P3K harus mengajar di sekolah negeri. Hal tersebut menimbulkan banyak kekurangan guru di sekolah swasta, yang gurunya tentu banyak mendaftar juga untuk menjadi P3K. Sehingga hak murid untuk diajar oleh guru-guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang baik di sekolah swasta tidak terpenuhi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Panja juga telah melakukan RDP dengan kementerian lembaga terkait untuk membahas sistem pengelolaan dan skema anggaran dalam pengangkatan KTK honorer menjadi ASN, termasuk program 1 juta guru P3K pada tahun 2021. Dalam pembahasan diperoleh titik terang, yaitu informasi mengenai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang APBN tahun anggaran 2021 yang menegaskan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K telah diperhitungkan di dalam DAU yang bersumber dari APBN. Kesempatan tersebut juga telah dimanfaatkan oleh Panja untuk memberikan masukan dan mendesak pemerintah secara cepat menyelesaikan